Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel saya. Setelah beberapa saat kita belajar tentang SKB, kembali kita belajar tentang matematika yang kedua. Materinya kombinasi dan permutasi. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga puasanya lancar. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum membahas tentang permutasi dan kombinasi, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui pengertian dari faktorial. Sebab setiap penghitungan permutasi dan kombinasi tidak lepas dari penghitungan faktorial. Faktorial adalah perkalian suatu bilangan bulat positif dengan semua bilangan bulat positif lainnya yang kurang dari bilangan bulat tersebut. Jadi dikurangi satu ya. Lambang faktorial berupa tanda seru ya, seperti ini. Di belakangnya angka, belakangnya bilangan, mohon maaf. Sebagai contoh faktorial dari 7 adalah, jadi ditulis 7 faktorial sama dengan 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Terus nanti dihitung. Sudah jelas ya tentang faktorial. Lanjut kita bahas dulu tentang pengertian dan perbedaan antara kombinasi dan permutasi. Ya, sepintas mudah untuk dibedakan, namun ketika nanti ada soal biasanya bingung ini mengerjakannya pakai kombinasi atau permutasi, karena di soal itu biasanya soal cerita, di situ tidak disebutkan kita disuruh mengerjakannya pakai kombinasi atau permutasi. Oleh karena itu kita harus memahami ciri-ciri dari kombinasi maupun ciri-ciri dari permutasi. Yang pertama, kita pahami benar-benar tentang kombinasi. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Kata kuncinya ini, tanpa memperhatikan urutan. Di dalam kombinasi urutan tidak diperhatikan. Jadi misalnya 1, 2, 3 adalah sama dengan 2, 3, 1 sama dengan juga 3, 1, 2. Jadi kalau sudah bertemu ya sudah dihitung 1 walaupun letaknya tidak sama. Sedangkan permutasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup dengan memperhatikan urutan. Jadi ada urutannya, ada jabatannya, ada posisinya yang tidak bisa ditukar. Di dalam permutasi urutan diperhatikan, itu lawannya dari kombinasi. 1, 2, 3 itu tidak sama dengan 2, 3, 1, tidak sama dengan juga dengan 3, 1, 2 ya, walaupun sama-sama sudah bertemu ya. Itu perhatikan dua permasalahan di bawah ini ya, supaya lebih jelas. Coba kita pahami dua permasalahan ini. Yang pertama, dalam suatu lomba yang diikuti oleh 10 peserta akan diambil juara 1, juara 2, dan juara 3. Berapa banyak kemungkinan susunan pemenang? Nah, ini ada lomba dicari juara 1, 2, dan 3, pesertanya 10. Soal permasalahan yang kedua, dalam suatu kelas yang terdiri dari 12 siswa akan dikirimkan delegasi yang terdiri dari 3 orang. Berapa banyak susunan delegasi yang mungkin? Nah, ini sudah kelihatan perbedaannya ya. Dari dua permasalahan tersebut, dapatkah kalian membedakan manakah permasalahan yang menerapkan konsep permutasi atau kombinasi untuk menyelesaikannya? Jadi, yang permasalahan 1 itu urutannya ada. Harus juara 1 itu siapa, juara 2 siapa, juara 3 siapa. Dan tidak bisa ditukar. Sedangkan permasalahan yang kedua itu juga diambil 3, tapi bebas orangnya ya. Pada permasalahan pertama, konsep yang digunakan adalah konsep permutasi.
Nah, tadi mengapa menggunakan permutasi? Karena pada permasalahan tersebut memperhatikan urutan, yaitu juara 1, juara 2, dan juara 3. Jadi walaupun diambil 3 orang, tapi punya posisi sendiri-sendiri. Sedangkan pada permasalahan yang kedua, kita dapat menyelesaikannya dengan konsep kombinasi, karena permasalahan tersebut penyusunannya tidak memperhatikan urutan siapapun ya. Yang penting orangnya 3 ya. Tidak ada terjadi apa. Sekarang kita ke contoh soal ya. Contoh soal kombinasi. Terdapat 10 orang yang lulus seleksi pada suatu perusahaan. Namun kebutuhan tenaga kerja sebanyak 4 orang. Tentukan berapa banyak cara yang dilakukan perusahaan dalam memilih 4 orang dari 10 orang seleksi tersebut. Nah, sekarang kita ada contoh tentang kombinasi. Kenapa kombinasi? Karena 4 orang ini tidak ada jabatannya, urutannya bebas, siapapun bebas. Kemudian kita pahami rumusnya soal kombinasi atau rumus kombinasi. Ya. Rumusnya kombinasi disingkat C ya. Nah, di bahasa Inggris ini combination. Kita dalam bahasa Indonesia kombinasi R dari N ya. Kombinasi R ini yang dipilih, N ini total atau jumlah keseluruhan yang akan dipilih. Jadi kombinasi R dari N sama dengan N faktorial dibagi R faktorial dalam kurung ya, dikali dalam kurung N dikurangi R faktorial. Rumusnya kombinasi. Kita langsung masukkan saja ya. Jadi karena yang dipilih 4, totalnya 10, nanti kombinasi 4 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 4 faktorial kali 10 kurangi 4 faktorial. 10 faktorial ini 4 faktorial ya, 10 kurangi 4 6 faktorial ya. 10 faktorial itu kan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Kenapa 6 stop? Karena di sini ada 6 faktorial supaya bisa dicoret. Coret-coret tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 faktorial. 4 faktorial ini 4 kali 3 kali 2 sama dengan 24. Jadi ketemu 5040 bagi 24 sama dengan 210. Jadi ada 210 cara. Sekarang contoh soal permutasi. Perusahaan pengalengan sedang membutuhkan 4 karyawan baru untuk mengisi posisi yang berbeda. Namun calon yang tersedia sebanyak 9. Berapa banyak susunan karyawan yang mungkin dilakukan? Ini dibutuhkan karyawannya yang baru itu 4, tapi untuk mengisi posisi yang berbeda. Ini permutasi, urutannya diperhatikan ya. Rumusnya hampir mirip, hanya perbedaannya di sini. Tadi ada R faktorial kali ya, sekarang ini tidak ada. Nah, permutasi ya, R dari N sama dengan ya sama, coba bandingkan ya sama. Nah, cuma bedanya di sini aja. Nah, ada R faktorialnya yang dikalikan ya. Ya ini N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. 9 ini total ya, total calon. 9 dikurangi 4 itu yang dipilih ya, sama dengan 9 faktorial ini. 9 kurangi 4 kan 5 faktorial, makanya berhenti di 5 faktorial untuk bisa dicoret. Tinggal 9 kali 8 kali 7 kali 6, ketemu 324 cara. Baik, lebih lanjutnya, salah satu macam permutasi yang perlu kalian ketahui adalah permutasi siklis. Kita ingat-ingat siklis ya. Siklis itu mungkin kita lebih familiar dengan kata siklus ya. Siklus itu sesuatu yang berulang-ulang, yang berputar, yang ada perputarannya. Jadi itu sebagai pengingat saja, permutasi siklis ini biasanya untuk menghitung suatu peristiwa yang melibatkan lingkaran atau yang melingkar. Tempat duduk melingkar, meja melingkar ya. Coba pahami permasalahan berikut ini. Dalam suatu restoran terdapat 6 orang yang duduk secara melingkar.
berapa banyak susunan tempat duduk yang mungkin. Nah, ini melingkar, orangnya 6. Untuk menentukan banyaknya susunan tempat duduk berbeda untuk 6 orang yang duduk melingkar, dapat kita mulai dengan menentukan salah satu tempat duduk yang sebagai acuan, sehingga tersisa 5 tempat duduk yang lainnya. Ini 1 orang kita jadikan acuan atau 1 kursi, tinggal 5. Dari 5 tempat duduk tersebut, jika kita mencoba menentukan banyaknya susunan, kursi 1 kemungkinannya yang duduk 5, kursi 2 tinggal 4, kursi 3 tinggal 3, kursi 4 tinggal 2, kursi 1 kemungkinannya tinggal 1. Jadi susunannya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 atau 120 cara. Sehingga secara umum rumus permutasi siklik itu untuk n objek yaitu ini, n kurangi 1 terus difaktorialkan, ya mudah ini. Jadi kalau ada 6 berarti tinggal 5 faktorial. Kalau yang di soal itu dicari 7 berarti tinggal 6 faktorial. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan penyusunan dengan memperhatikan urutan objek. Ini kesimpulannya. Sedangkan kombinasi merupakan suatu aturan pencacahan atau penyusunan tanpa memperhatikan urutan objek. Perbedaan permutasi dan kombinasi yaitu pada permutasi memperhatikan urutan objek, sedangkan pada kombinasi tidak. Rumusnya ini maaf, pernya ini garis miring ya, sama ya, pengetahuan kuncinya ada di sini. Kalau permutasi tidak ada r kali, r faktorial dikali ya, di penyebutnya. Kalau kombinasi ada merah. Ini soal latihan. Soal nomor 1, dalam acara halal bihalal Hari Raya Idul Fitri, seluruh warga di lingkungan RT 021 yang hadir sebanyak 80 orang saling bersalaman. Apabila tiap orang wajib bersalaman kepada semua orang, maka ada berapa salamankah yang terjadi ya? Salaman. Urutannya tidak diperhatikan ini ya. Kalau sudah selamat dengan A, sudah selamat dengan B, berarti B tidak perlu lagi selamat dengan A karena sudah. Caranya adalah dengan cara kombinasi ya, ini rumusnya sama, ini cuma pelampilannya saja berbeda karena saya ambil dari sumber yang berbeda ini. Jadi tidak sama, K jadi R ya, R jadi K ini ya. Kombinasi 2 karena sama melibatkan 2 orang ya, 2 dari 80 per 2 faktorial kali 80 kurangi 2 faktorial. Ini prosesnya. Ini jawaban 3160. Soal nomor 2, sebuah kompetisi sepak bola diikuti 12 kesebelasan pada babak awal. Setiap kesebelasan harus bertanding satu sama lain. Banyak pertandingan pada babak awal adalah, ini juga kombinasi. Kalau Persija sudah bertemu dengan Persib, jadi Persib tidak perlu lagi bertemu dengan Persija, misalnya seperti itu, karena sudah bertemu. Ya, jawabannya ini jadi dipahami ya. Dari 8 siswa kelas 5 SD Merpati akan dipilih 3 siswa untuk menjadi pengurus kelas, yaitu sebagai ketua, wakil, dan bendahara. Nah ini permutasi. Karena misalnya Anton sebagai ketua, Bagus sebagai wakil, Doni sebagai bendahara, tidak mungkin bendaharanya jadi ketua. Ada urutannya harus jelas. Ini ada permutasi. Permutasi 3 dari 8, ya ini R-nya tidak ada, R faktorial. Ya 8 kurangi 3, 8 faktorial kurangi 5 faktorial, 8 kali 7 juga 6 kali 5, seperti coret. Ya 3, 6. Terima kasih sudah menonton video dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.